Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini kami kelompok 4 ingin melakukan presentasi tentang pergudangan. Adapun video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu kami, Ibu Nursia Fitri, SE MSI. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, belum tentu sayang. Nah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ananda Pertiwi. Yang kedua, saya sendiri, Dinandika Marbun. Yang ketiga, Franciscus Huta Barat. Yang keempat, Ira Artika Parahinangin. Yang kelima, Ira Yunita Carolina Borus Meraya. Dan yang terakhir, Sarah Alia Nafisa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada presentator pertama saya persilahkan untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Alina Nafisa. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu mengenai definisi gudang, sejarah gudang, lokasi gudang, dan alasan diperlukannya gudang. Yang pertama itu definisi gudang. Gudang dapat diartikan sebagai sebuah fasilitas yang berfungsi untuk menyimpan barang yang akan digunakan dalam produksi ataupun penjualan. Gudang juga dapat diartikan sebagai bangunan atau tempat yang telah dirancang khusus untuk menyimpan, mengatur, melindungi barang-barang dari terjadinya berbagai jenis kerusakan, misalnya seperti kerusakan dari cuaca, pencurian, maupun kerusakan fisik. Selanjutnya itu ada sejarah gudang. Konsep pergudangan ini berawal dari penciptaan lumbung untuk menyimpan makanan yang disimpan untuk mengantisipasi kelaparan maupun kekeringan agar makanan tersedia dalam kondisi darurat. Pergudangan atau penyimpanan barang ini juga merupakan hal penting dalam kegiatan perdagangan sejak zaman masa kuno, yaitu pada zaman masa Mesir kuno, yaitu sekitar abad 3000 sebelum Masehi. Jadi pada masa Mesir kuno itu mereka menggunakan sistem pergudangan ini untuk menyimpan barang-barang yang mereka hasilkan seperti biji-bijian, minyak, dan kayu. Tidak hanya pada masa Mesir kuno saja, tetapi juga pada masa Yunani kuno mereka menggunakan pergudangan untuk untuk menyimpan barang juga, dan juga mengembangkan sistem pergudangan ini dengan cara membuat basement yang dilengkapi dengan pintu besar untuk memudahkan pengangkutan barang. Pada masa Romawi kuno juga mereka menggunakan pergudangan ini dan membuat sistem pergudangan ini menjadi lebih canggih dan lebih kompleks, yaitu di mana pada masa Romawi kuno ini mereka mengembangkan sistem pergudangan dengan membuat gudang menjadi lebih besar dan ruang penyimpanan yang terpisah untuk berbagai jenis barang. Pada abad pertengahan, sistem pergudangan ini di Eropa berkembang sangat pesat, yaitu dengan adanya kegiatan perdagangan di kota-kota besar. Pada abad pertengahan ini juga gudang-gudang besar mulai dibangun di pelabuhan untuk menyimpan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Setelah pada abad pertengahan, yaitu masuk pada masa kita, yaitu masa modern atau zaman sekarang, di mana sistem pergudangan menjadi lebih sangat canggih lagi dengan dibantunya teknologi-teknologi zaman sekarang, misalnya seperti mesin angka dan alat transportasi modern zaman sekarang. Selanjutnya itu masuk ke materi lokasi pergudangan. Lokasi pergudangan sendiri yaitu port atau pelabuhan adalah lokasi utama dari gudang karena sebagian besar perdagangan antara negara-negara dilakukan oleh kapal-kapal. Ada beberapa lokasi pergudangan, seperti yang pertama yaitu ada gudang abad ke-19 di dermaga Gloucester di Inggris, yang dimana awalnya digunakan untuk menyimpan jagung impor. Jadi gudang pada abad ke-19 ini, yaitu gudang di dermaga Gloucester, menjadi salah satu pelabuhan pertama atau pelabuhan utama di Inggris untuk impor jagung dari Amerika Serikat. Gloucester ini juga tidak hanya untuk menyimpan jagung impor, tapi juga digunakan untuk menyimpan berbagai barang impor lainnya, misalnya seperti gula, kopi, teh, dan rempah-rempah. Selanjutnya ada lokasi gudang di Middle Age di Horgen, Swiss, yaitu gudang Middle Age, yang dimana di Swiss ini pada masa itu gudang-gudang biasa digunakan untuk menyimpan hasil pertanian dan peternakan, seperti gandum, kacang-kacangan, dan susu. Gudang-gudang tersebut juga terletak di pusat kota dan dijaga ketat oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadinya kerusakan maupun pencurian. Selanjutnya itu ada lokasi gudang, yaitu merupakan gudang dok Atlantik yang bersejarah di Brooklyn pada tahun 1800-an. Gudang dok Atlantik ini merupakan sebuah komplek gudang besar yang terletak di pinggiran Brooklyn, New York, Amerika Serikat, di mana gudang ini sendiri berfungsi untuk sebagai pusat distribusi barang-barang yang diimpor ke New York, terutama barang-barang dari Eropa. Selanjutnya yaitu kereta api dan mobil barang merupakan dua sarana transportasi yang sering digunakan sebagai alternatif gudang di masa lalu. Kenapa kereta api dan mobil barang? Karena kereta api sendiri itu merupakan sering digunakan sebagai gudang sementara untuk menyimpan barang-barang yang dikirimkan antar kota atau antar negara. Sedangkan mobil juga digunakan sebagai alternatif gudang pada masa panen gandum atau saat produksi barang yang membutuhkan pengiriman cepat meningkat. Misalnya mobil barang ini sering diparkir di tempat-tempat strategis seperti di sepanjang jalan raya atau di dekat ladang sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang tersebut diangkut ke tempat tujuan. Selanjutnya yaitu materi alasan diperlukannya gudang. Alasan diperlukannya gudang ini terdiri dari empat. Yang pertama yaitu transportation production cost reduction, yang kedua yaitu coordination of supply and demand, yang ketiga yaitu production needs, dan yang keempat itu marketing consideration. Yang pertama itu transportation production cost reduction. Apa sih transportation production cost reduction ini? Jadi itu merupakan pengurangan biaya transportasi produksi. Yang dimaksud yaitu gudang dapat membantu mengurangi biaya transportasi dan produksi dengan memungkinkan bisnis untuk menyimpan barang dalam jumlah besar dan memanfaatkan skala ekonomi. Jadi dengan gudang bisnis dapat membeli bahan baku dan barang jadi dalam jumlah yang besar yang dapat membantu mengurangi biaya produksi dan transportasi per unit. Yang kedua itu ada coordination of supply and demand, yang artinya itu koordinasi penawaran dan permintaan, di mana gudang sendiri dapat membantu bisnis mengelola aliran barang antara pemasok, produsen, dan pelanggan.
Yang ketiga itu ada production needs. Production needs yaitu kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi ini sendiri yaitu merupakan gudang yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk bahan baku, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi. Jadi ini dapat sangat berguna untuk bisnis yang beroperasi pada mode produksi seperti just in time, di mana bahan dan barang dikirim sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu marketing consideration, yang dimana itu pertimbangan pemasaran. Pertimbangan pemasaran itu yaitu di mana gudang dapat membantu bisnis merespon dengan cepat perubahan permintaan pasar dengan mempertahankan tingkat inventaris di gudang. Bisnis dapat dengan cepat mengirimkan produk ke pelanggan saat pemesanan diterima. Jadi singkatnya, gudang dapat memberikan berbagai manfaat bagi bisnis, termasuk penghematan biaya, peningkatan manajemen rantai pasokan, dan fleksibilitas operasional yang lebih besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi, sejarah, lokasi, dan alasan diperlukannya gudang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Yunita Karolina Bruzi Nuraya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peran dan fungsi gudang. Peran gudang ada 7. Yang pertama ialah sebagai titik penyimpanan persediaan atau inventory holding point. Artinya, gudang ini ialah sebagai tempat penyimpanan barang-barang dari pabrik seperti bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi. Yang kedua ialah sebagai pusat konsolidasi atau consolidation center. Artinya, misalnya ada pelanggan yang ingin memesan suatu barang dari dari pabrik A dan pabrik B. Nah, di sini peran gudang ialah sebagai tempat untuk mengkonsolidasikan barang dari produk A dan produk B ini sebelum dikirim kepada pelanggan. Yang selanjutnya ialah sebagai pusat cross-docking. Artinya, gudang sebagai tempat untuk pertukaran barang dari truk yang datang dari pabrik. Nah, di gudang ini akan dipindahkan ke truk yang lain sebelum dikirim kepada konsumen. Yang selanjutnya ialah sebagai pusat penyortiran. Artinya, gudang ialah sebagai tempat untuk mensortir barang-barang dari pabrik sebelum dikirim kepada konsumen. Misalnya, mengumpulkan terlebih dahulu barang-barang dari pabrik, kemudian disortir ulang sesuai dengan pesanan dari konsumen. Nah, setelah itulah baru dikirimkan kepada konsumen. Yang selanjutnya ialah sebagai fasilitas perakitan. Di sini artinya gudang awalnya pabrik memberikan barang setengah jadi, mengirimkan barang setengah jadi ke gudang. Nah, di gudang inilah akan dirakit barang tersebut menjadi barang yang sesuai dengan pesanan konsumen. Setelah itu barulah dikirim ke konsumen. Yang selanjutnya ialah sebagai titik trans pengiriman. Artinya barang-barang tersebut sebelum dikirim kepada ada satu gudang besar yang mengirim barang ke gudang trans pengiriman ini. Nah, disinilah barang dari gudang besar tersebut akan dipindahkan ke truk-truk kecil sebelum dikirimkan kepada konsumen. Setelah dipindahkan ke truk kecil tersebutlah, maka setelah itu barang akan dikirimkan kepada konsumen. Yang terakhir adalah gudang sebagai pusat pengembalian barang. Artinya, misalnya ada barang-barang yang dikembalikan oleh konsumen ke pabrik. Nah, sebelum diberikan langsung ke pabrik, maka barang tersebut akan ditempatkan di gudang terlebih dahulu setelah itu barulah dikirimkan kembali kepada pabrik. Yang selanjutnya ialah fungsi gudang. Fungsi gudang ada 5. Yang pertama ialah sebagai terminal konsolidasi. Artinya ialah gudang sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang dari beberapa pabrik. Nah, barang-barang tersebut akan ditempatkan di gudang sebelum akan dikirim kepada konsumen. Selanjutnya ialah sebagai pusat distribusi. Artinya barang-barang yang dikirimkan dari pabrik akan dikumpulkan terlebih dahulu di gudang sebelum didistribusikan kepada beberapa pelanggan. Yang selanjutnya ialah tempat break bulk operation. Artinya barang-barang yang diserahkan dari pabrik dalam volume besar. Nah, di gudang inilah akan dipecahkan menjadi volume-volume kecil sesuai dengan pesanan pelanggan sebelum dikirim kepada pelanggan. Nah, di gudang ini perannya ialah untuk memecah barang dalam volume besar tersebut menjadi volume yang lebih kecil. Yang selanjutnya, gudang sebagai tempat intrinsic mixing. Artinya, barang-barang dari beberapa pabrik akan dikumpulkan terlebih dahulu di gudang. Nah, di gudang ini barang-barang akan dimixing sesuai dengan pesanan pelanggan. Misalnya pelanggan ada 3 pabrik. Nah, ada juga 3 pelanggan. Nah, di setiap pelanggan ini misalnya pelanggan A memesan produk dari pabrik A dan pabrik B. Sedangkan pelanggan kedua memesan dari pabrik B dan pabrik C. Dan pelanggan ketiga memesan dari ketiga pabrik tersebut. Nah, di gudang inilah nanti barang-barang tersebut akan dimixing setelah itulah baru dikirim kepada konsumen. Yang terakhir ialah sebagai tempat cross-dock operation. Sama seperti peran gudang yang sebelumnya saya jelaskan, ialah barang-barang dari pabrik tersebut yang diberikan dalam jumlah barang-barang dari gudang besar sebelumnya akan dibawa menggunakan truk. Nah, di gudang inilah ada kesalahan penjelasan. Artinya sebagai cross-dock operation, artinya barang dari pabrik
yang dibawa menggunakan truk. Nah, di gudang ini, disinilah ada pertukaran truk sebelum dikirim kepada konsumen. Maksudnya ialah gudang sebagai tempat untuk menukar barang dari pabrik, kemudian dipindahkan kepada truk lain. Nah, dipindahkan ke truk pengiriman kepada konsumen. Nah, disinilah peran gudang ini sebagai tempat untuk pertukaran dari satu truk ke truk lain sebelum ditransfer ke pelanggan. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai peran dan fungsi gudang. Perkenalkan, nama saya Francisco Suta Barat dari MB4B dengan NIM 2105171070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gudang. Jenis gudang yang pertama saya jelaskan adalah gudang berdasarkan bentuk dan karakteristiknya. Yang pertama itu ada gudang terbuka. Jadi gudang ini dibagi dua kan, gudang terbuka tidak dapat diolah dan gudang terbuka dapat diolah. Yang gudang terbuka tidak dapat diolah ini seperti kita menyimpan barang di tempat terbuka tanpa adanya atap dan juga dinding yang untuk melindungi barang yang akan kita simpan gitu. Kan ada dua jenisnya, jadi tidak dapat diolah dan dapat diolah. Yang tidak dapat diolah ini seperti barang-barang jadi barang itu disimpan tetapi tidak disimpannya di tempat terbuka gitu. Ada juga yang dapat diolah, jadi bahan yang disimpan ini dapat diolah, disimpannya di tempat terbuka. Contohnya itu seperti pasir, batu bata. Ada juga gudang tertutup. Gudang ini memiliki, pastinya tertutup, memiliki dinding dan juga atap. Jadi gudang ini menyimpan barang, kita menyimpan barang di gudang ini ada pelindungnya gitu, seperti atap dan dinding, agar tidak kehujanan, tidak terkena debu barang-barang simpanan kita. Selanjutnya ada gudang dingin. Jadi gudang dingin ini gudang yang memiliki pendingin. Gudang ini memang dirancang khusus untuk menyimpan barang dengan suhu yang bisa dikendalikan. Ini dilengkapi dengan freezer gitu, pendingin. Jadi misalnya gudang yang disimpan di sini biasanya barang-barang makanan gitu, atau produk-produk kesehatan, farmasi, obat-obatan seperti itu, yang harus memiliki suhu rendah. Yang terakhir ada gudang kering. Gudang kering ini dia tidak memerlukan pendingin atau freezer, tapi hanya memerlukan suhu yang normal gitu. Jadi gudang ini menyimpan seperti perabotan rumah tangga, dan juga ada seperti pakaian atau produk-produk kemasan yang tidak memerlukan suhu rendah gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gudang berdasarkan tipe dan kegunaannya. Jenis ada gudang umum atau public warehouse. Nah, di gudang umum atau public warehouse ini, gudang yang dimiliki dioperasikan oleh pihak ketiga yang independen, berdiri sendiri. Jadi perusahaan ini membuat gudang. Jadi perusahaan manapun yang mau menyimpan barangnya di gudang mereka itu bisa gitu. Makanya dinamakan gudang umum atau public warehouse. Jadi sebagai penyedia layanan gitu untuk perusahaan menyimpan barangnya. Yang kedua ada gudang swasta atau private warehouse. Gudang ini dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan ini sudah dibangun memiliki gudang. Nah, jadi yang boleh menggunakan gudangnya ini hanya perusahaan tersebut. Perusahaan lain tidak boleh menggunakan gudang mereka gitu. Beda dengan yang pertama kan perusahaan manapun bisa menggunakan jasa mereka untuk menyimpan barang mereka gitu. Jadi memang gudang ini dirancang khusus untuk perusahaan yang memiliki dan mengoperasinya. Jadi gudang swasta ini atau private warehouse ini di dalam kendali penuh oleh perusahaan yang membuatnya gitu. Perusahaan lain tidak boleh untuk memasukkan barangnya ke perusahaan mereka. Nah, yang selanjutnya ada gudang otomatis. Nah, yang ketiga kan ada gudang otomatis nih. Gudang otomatis ini menggunakan teknologi dan sistem yang otomatisasi. Jadi gudang ini sudah menggunakan teknologi terbaru gitu untuk mengatur dan mengelola sistem gudangnya sendiri, sistem penyimpanan dan juga pengambilan barang. Jadi kita tinggal, misalnya kita nyimpan barang, kita masukkan barangnya, nanti akan ada mesin gitu yang akan menyimpan, atau orang yang mengoperasikan mesin ini untuk menyimpan barang kita. Nah, barang kita ini kita tahu di mana barang kita ini berada dengan diberikan bukti tempatnya ada di sini tertera situ. Jadi kalau mau ngambil barang kita yang sudah
kita simpan, kita tinggal ke gudang tersebut, kita menyerahkan berkasnya, nanti akan datang otomatis gitu barang kita sesuai, ini barang sesuai. Jadi semuanya ini dikelola dengan perangkat lunak yang terintegrasi gitu untuk mempercepat proses penyimpanan dan juga pengiriman. Oke, selanjutnya ada Climate Control Warehouse. Nah, yang keempat ini, Climate Control Warehouse ini dikenal sebagai gudang yang memiliki pengaturan iklim. Jadi jenis gudang ini memiliki kemampuan untuk mengkontrol dan mempertahankan suhu yang ada di dalam gudang tersebut, dari suhunya, kelembapannya, kondisi lingkungannya, dan lainnya secara terkendali gitu. Jadi gudang ini dirancang khusus untuk menyimpan barang kita yang memiliki barang kita ini harus misalnya suhunya 25 derajat gitu. Jadi gudang ini bisa membuat barang yang kita simpan di situ di angka 25 derajat misalnya. Jadi pengaturan dari gudang ini itu diatur oleh sistem pemanas, pendingin, sistem ventilasi, dan perangkat lain untuk mengatur suhu gudang ini. Dengan demikian, gudang ini mampu untuk menciptakan kondisi penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan barang yang akan kita simpan di gudang tersebut. Oke. Yang terakhir atau yang kelima ada distribution center atau gudang distribusi. Nah, yang terakhir ini atau distribution center atau yang terkenal sebagai gudang distribusi ini merupakan pusat pengumpulan atau pendistribusian barang ke berbagai tujuan gitu. Jadi gudang ini berperan penting dalam rantai pemasok dan logistik, di mana barang-barang yang dari berbagai pemasok lain atau dari perusahaan lain atau dari produsen lain dikonsolidasi dan distribusikan ke pelanggan atau ke titik penjualan akhir gitu. Jadi gudang ini memang berperan sebagai tempat pengumpulan sebelum akhirnya nanti dijual gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendistribusikan barang gitu, kita mengirim barang dari Medan ke Jakarta misalnya. Nah, kita kirim barang kita ke tempat si pengirim kan, misalnya JNE atau JNT gitu. Nanti dari pihak JNT ini menyimpan barang kita di gudang distribusi. Nah, sebelum nanti disampaikan ke tujuan kita Jakarta gitu, jadi barang kita ini disimpan di gudang distribusi dulu. Jadi gudang distribusi ini biasanya dilengkapi dengan sistem pengolahan persediaan yang canggih gitu, serta fasilitas penyimpanan yang efisien. Jadi kita fasilitasnya canggih dan juga efisien, jadi kerjanya ini cepat gitu untuk mengirim barang kita kepada Jakarta tadi gitu kan. Jadi akhir dari video ini yang akan saya sampaikan segitu saja. Kesalahan atau kesilapan yang saya lakukan mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan sampaikan kepada presentator berikutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ialah gudang berdasarkan material yang disimpan. Yang pertama ialah gudang bahan baku, artinya ialah gudang sebagai tempat untuk penyimpanan bahan-bahan baku sebelum menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Yang selanjutnya gudang barang setengah jadi, artinya gudang digunakan untuk menyimpan barang-barang setengah jadi sebelum diproses menjadi barang jadi. Yang ketiga, gudang barang jadi, artinya gudang merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang jadi yang sudah dikirim dari pabrik untuk disimpan sementara di gudang. Yang keempat, gudang sebagai terminal konsolidasi, artinya gudang merupakan tempat untuk penyimpanan barang-barang dari berbagai pabrik sebelum dikonsolidasikan kemudian dikirimkan kepada konsumen. Yang selanjutnya, gudang pusat distribusi, artinya gudang merupakan tempat penyimpanan barang-barang yang dikirim dari pabrik sebelum didistribusikan ke pelanggan-pelanggan. Yang keenam, gudang break bulk operation, artinya gudang break bulk operation, artinya gudang sebagai tempat untuk memecah barang dengan volume besar menjadi barang yang menjadi volume lebih kecil. Artinya pabrik mengirimkan barang dalam volume besar. Nah, di gudang inilah dilakukan proses untuk memecah volume besar itu menjadi volume lebih kecil sebelum dikirim kepada pelanggan. Yang selanjutnya ialah gudang cross docking, artinya gudang merupakan tempat penyimpanan sementara barang yang dikirim dari pabrik sebelum diserahkan kepada konsumen. Yang terakhir ialah gudang publik, artinya gudang merupakan tempat untuk penyimpanan barang-barang dari berbagai pabrik sebelum barang tersebut dikirimkan kepada konsumen. Yang selanjutnya, gudang berdasarkan kepemilikan ada 3. Yang pertama ialah gudang pribadi, artinya gudang merupakan tempat untuk penyimpanan barang satu perusahaan ataupun perorangan yang menjadi hak milik dia pribadi, sehingga pabrik lain ataupun perusahaan lain tidak bisa menyimpan di tempat tersebut. Yang kedua ialah gudang umum, merupakan gudang yang diperbolehkan untuk dipergunakan oleh semua pabrik yang memiliki izin gitu. Yang ketiga ialah gudang pemerintah. Gudang pemerintah merupakan gudang tempat penyimpanan barang-barang yang diizinkan oleh pemerintah untuk dipakai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Baik, saya Dina Dika Marbun, saya akan melanjutkan presentasi tentang aktivitas pergudangan. Seperti namanya, aktivitas pergudangan merupakan sebuah penanganan terhadap suatu barang, mulai dari penerimaan, penyisihan, penyimpanan, serta akhirnya nanti sampai ke dalam tahapan pengiriman untuk barang itu sendiri. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan penerimaan barang. Artinya, ini merupakan proses untuk menerima barang, kemudian memeriksanya apakah sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas oleh pihak supplier. Jadi, dalam tahapan penerimaan ini akan dilakukan pemeriksaan barang dengan melakukan pembongkaran secara fisik barang dari angkutan transportasi seperti truk, kemudian akan dimasukkan ke dalam area pergudangan. Nah, adapun mekanisme dari penerimaan barang, yaitu setelah dilakukan pengadaan terhadap barang, maka barang yang datang di gudang akan diperiksa apakah dia sudah lengkap, kemudian apakah spesifikasi dari barang tersebut sudah sesuai. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang, maka akan dilakukan berita acara penerimaan barang. Maksudnya, apakah barang tersebut diterima atau tidak. Jika barang tersebut diterima, maka itu akan masuk ke dalam persetujuan pembayaran. Namun sebaliknya, jika barang tidak diterima, maka itu akan masuk ke dalam klaim bahwa barang itu tidak diterima. Nah, setelah dilakukan persetujuan pembayaran, maka akan dilakukan kodifikasi dan isi kartu stok. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke dalam penyimpanan dari barang itu sendiri. Dan aktivitas pergudangan yang kedua adalah penyisihan. Penyisihan adalah proses untuk menerima barang, untuk menyimpan barang sementara sebelum barang-barang tersebut ditempatkan ke lokasi pergudangan. Jadi penyisihan ini sangat diperlukan untuk menghemat waktu dan menjamin keamanan staf maupun barang, serta mengoptimalkan ruang dari gudang nanti. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan penyimpanan. Penyimpanan artinya menyimpan bentuk fisik dari barang-barang pada tempat yang ditentukan. Pemilihan tempat yang benar dan tepat sangat membantu untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan ruang yang ada di dalam gudang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya aktivitas pergudangan yang akan saya sampaikan. Keempat, pengambilan pesanan atau order picking. Pengambilan pesanan adalah suatu proses pengambilan barang dari gudang yang sesuai dengan permintaan. Yang kelima adalah pengepakan. Pengepakan adalah proses mengemas atau membungkus barang yang akan dijual atau akan dikirimkan. Yang keenam ada penyortiran. Penyortiran yaitu suatu proses pemilihan pesanan menjadi barang individu oleh karena variasi dalam jumlah yang besar. Yang ketujuh adalah suatu pemeriksaan barang dalam kontainer yang terjadilah pengiriman. Selanjutnya cross-docking atau gudang transit merupakan pemindahan barang dari transportasi sementara tanpa masuk ke gudang dalam jangka waktu yang lama. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian video presentasi kami tentang pergudangan. Kami mohon maaf jika pada saat penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Untuk mengakhiri presentasi ini, hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.